Itu yang terjadi di Sumedang sekarang. Fenomena itu bukan rahasia umum, karena pelanggaran-pelanggaran itu justru banyak sekali. ASN sekarang itu sangat kelihatan dengan kasat mata. Sebanyak itu kita melakukan audiensi, melakukan demo, cuman 1 kali kita diterima sama Pak Bupati. Itu pun tidak ada jawaban pun. Sumedang itu daerah agraris, bukan daerah wisata. Sumedang bukan Bali dan Lombok yang memiliki nilai jual wisata. Ini harus diakui. Kalau Sumedang memaksakan kehendak untuk dijadikan program pemerintah di bidang wisata, menurut saya salah kaprah. Saya juga agak heran. Sementara pemimpin daerahnya memiliki penghargaan yang begitu banyak, ternyata masyarakatnya miskin. Kumpulkan suara Anda, pilihlah Bunda Eni supaya Bunda Eni bisa menyelesaikan masalah Anda. Saya katakan kalau bupatinya, maaf bahasanya kalau kita bilang cerdas. Baik pemirsa Medcom TV, Assalamualaikum, Sampurasun, selamat sore. Terlebih dulu saya mengucapkan selamat sore Bunda Eni. Selamat sore Bapak. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Kemudian saya sapa Pak Profesor Dr. Surahman, putra daerah asli Sumedang, orang Wado ya. Selamat sore Pak. Kemudian yang ketiga Pak Jajang, ini aktivis dari OTD Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di. Selamat sore Pak. Dan ini kami sapa Bapak Haji Unep sebagai politikus ya. Terima kasih. Sebelum kita berbincang-bincang, kita akan tanya dulu sama Bunda nih. Bunda, maaf dari pagi tadi sudah menerima mungkin prediksi 350, mungkin 500 yang hadir relawan. 582 relawan. Gimana Bun rasanya digeruduk relawan yang segitu banyaknya? Ya, ada senang, ada worried ya. Jadi worried gini, senangnya itu kan kita memang sudah prepare untuk didaftar yang mau hadir, yang menyerahkan dukungan TPS. Amin. Dan kita tidak banyak-banyakan, hanya 10 orang per TPS. Yang penting pasti memilih kepada kita. Nah, itu sudah didaftar bahwa ada 38 tadi malam. Nah, tapi tiba-tiba faktanya mungkin tidak daftar di yang kepada nomor yang sudah kita persiapkan, ada 2 nomor. Alhamdulillah sampai 584. Terakhir 584 orang yang tercatat untuk memberikan dukungan minimal per TPS 10 orang. Jadi alhamdulillah walaupun agak tadi tersendat ya bagian konsumsi tentunya yang menjadi masalah, jadi sampai 15 menit delay. Ada delay ya. Tapi alhamdulillah semua bisa terselesaikan dengan baik. Prediksi Bun, ini kan 20 kecamatan ya. Ini kira-kira tadi yang hadir berapa kecamatan? Kalau semua 26 kecamatan. 26 kecamatan dari 277 desa. Alhamdulillah. Dan ini ternyata yang tadinya baru daftar 3 komunitas yang sudah tertera di sana tim relawan menjadi 3 kelompok komunitas. Jadi memang bahkan ada 4 komunitas. Jadi yang membuat tadi bertambahnya ini yang terdaftar 3 komunitas dulu, tapi ternyata jadi 5 tadi ya. Ada tambahan 2. Jadi 5 yang sudah datang. Dan kita beri waktu lagi kan nanti hari Rabu tanggal 23 ya bagi yang belum selesai nanti tanggal 23 bisa diserahkan gitu. Bunda sangat pandai sekali untuk memberikan waktu, mana ini partai, mana ini relawan. Sehingga nah besok untuk struktural partai Golkar inti Bunda ya. Struktural Golkar dari di sekitar 325 orang yang sudah terdaftar akan hadir besok di acara struktural Golkar. Alhamdulillah. Konsolidasi. Menang Bun ya? Insya Allah harus menang. Ya? Okay. Harus menang. Terima kasih. Ini yang Prof mungkin yang landai sama yang PSN mungkin ini. Ini kebetulan saya sapa dulu Pak Haji Unep. Pak, di Sumedang ini sering terjadi pelanggaran pilkada, termasuk dugaan korupsi calon petahana. Menurut Pak Haji Unep gimana Pak? Terima kasih sudah
atur dalam mediator ya. Untuk pelanggaran ASN terus terang di Sumedang ini baru begitu masif sekarang, gitu ya. Maka saya katakan ini masif karena ini berdasarkan laporan-laporan dikira mungkin oleh mereka itu kita tidak punya orang di SKPD di kecamatan, padahal kita juga punya orang di sana. Sehingga kita tahu pergerakan camat, pergerakan SKPD, ASN yang membantu salah satu paslon, gitu ya. Itu. Mereka sudah tergerak. Kita maklumi mungkin bagi incumbent ini persiapannya 5 tahun ke belakang, ya, sudah dipersiapkan dari secara struktur organisasi, juga mungkin dari para relawan dari ASN. Dalam hal ini wajar mungkin ASN ada yang istilahnya balas budi, gitu ya itu. Tapi harus diingat bahwa ASN sekarang itu sangat berbeda dengan yang dulu. Kenapa? Karena sekarang itu ada undang-undangnya. Jadi kalau ada pelanggaran ASN itu sekarang itu dalam 3 hari terangkat permasalahan apakah dia memberikan dukungan, ikut deklarasi, ikut kampanye, itu kan pidana, gitu ya itu yang itu. Makanya kami selalu mengingatkan kepada ASN yang terbaik ASN adalah profesional. Sudah siapapun nanti bupatinya, kalau dia profesional itu jadi bermasalah, gitu kan? Nah itu yang terjadi di Sumedang sekarang. Fenomena itu bukan rahasia umum karena pelanggaran-pelanggaran itu justru banyak sekali. ASN sekarang itu sangat kelihatan dengan kasat mata, itu ya. Kemudian terkait dengan adanya ramenya di TikTok kaitan dengan incumbent, ini bukan jangan apa ya istilahnya, jangan dulu istilahnya kebakaran jenggot dulu ya, karena di TikTok itu dan di media itu 3 kabupaten. Oh, bukan Sumedang. Ya, bukan Sumedang. Ada 3 kabupaten, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Garut, bukan Kabupaten Cianjur dan Sumedang, gitu ya itu. Nah, kita lihat saja di TikTok itu kalau memang salah, lihat ada di sana komennya. Dan saya meneliti dan itu ada satu TikTok yang 650.000 orang, gitu ya itu. Kita lihat komen-komennya. Justru semakin banyak yang mengomen dengan mengemukakan dia berepresi, mengemukakan bahwa itu ada yang pembenaran, ada yang membenarkan, dan ada yang mengemukakan hal yang lain yang belum termasuk dalam TikTok tersebut, gitu ya. Dan sebetulnya tidak usah kegerahan karena ini TikTok itu ada yang mempertanggungjawabkan. Dalam hal ini Ketua GPHN RI, nomor WA-nya ada, nomor teleponnya ada, kantornya ada, mudah. Dan saya punya keyakinan yang namanya GPHN RI itu sudah merupakan lembaga itu yang sudah rasional, gitu ya itu. Dia tidak akan sembarang berbicara, gitu ya itu. Karena apa? Karena mungkin dia itu berbicara itu punya data atau fakta hukum yang bisa diangkat oleh mereka, gitu kan itu. Nah untuk itu mungkin ya untuk kemarin juga itu udah muncul lagi di TikTok sekarang dan di media-media. Ya tinggal itu ya kita tunggu saja. Apapun mungkin kalau itu betul, kita ya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Tentu dalam hal ini KPK juga profesional lah. Tidak mau ditumpangi politik kan seperti itu ya. Makanya nanti minta kejelasan juga, mudah-mudahan dari sana ada kejelasan bahwa ini dalam nuansa politik kita untuk Sumedang ini atau memang tahun sebelumnya sudah ada laporan yang baru ditindaklanjuti sekarang, gitu kan itu. Dan kita belum ketemu dengan GPHN ini sampai saat ini belum. Ya belum ketemu. Saya tanyakan juga mereka di Jakarta, ya tinggal datang ke Jakarta, mereka sangat welcome untuk kita buka kuan, bahkan dia di TikTok membuka diri, menantang untuk live secara langsung kalau memang dia dipersalahkan seperti itu ya. Jadi kita tunggulah bagaimanapun itu, kalau betul ya pasti suatu saat besok lusa ada jawaban juga dari lembaga yang di atas, gitu ya. Itu akan, karena kita juga ingin nyaman, gitu ya itu. Adapun kita di 01 ingin juga menang itu menang terhormat. Baik.
dan bermartabat gitu kan itu. Tidak mau menggoreng itu kan itu. Hanya harus diingat kalau yang namanya incumbent tentu dalam hal ini dia akan menjual keberhasilan gitu ya itu. Jelas dia akan jual keberhasilan. Lalu masyarakat akan menilai dalam ini mengangkat yang tidak bisa dihasilkan atau janji yang belum terpenuhinya seperti itu kan itu. Nah, apakah keberhasilan selama 5 tahun ini balance juga dengan hasil yang mereka sodorkan, diramaikan berhasil ini dengan kenyataan yang sesungguhnya hanya rakyat Sumedang yang merasakan dan dapat menilai secara langsung kepada incumbent ini kan gitu. Baik, terima kasih Pak Juneb. Saya mohon sedikit tanggapan dari Bunda sendiri Bu tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Juneb. Kalau Bunda nggak mau include ya, nggak mau larut dulu di dalam permasalahan yang terjadi terhadap situasi apa namanya tuh rival dalam hal kontestasi. Jadi itu hanya saja Bunda menanggapinya mungkin ke depan harus lebih transparan lagi karena dalam hal yang tadi dibicarakan itu adalah penganggaran. Ke depan tuh harus lebih transparan, lebih accountable ya. Apa yang kita raih prestasi itu benar-benar seimbang dan balance tadi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga keberhasilan kita memimpin itu yang dinilai bukan karena prestasi kejuaraannya saja, tapi fakta real di lapangan, adanya perubahan yang signifikan, terutama karena tugas pemimpin itu hanya 2, utamanya adalah mempermudah pelayanan kepada publik ya di segala lini, terutama di pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Itu yang menjadi fokus saat kita keliling lapangan. Juga hal-hal seperti itu yang dirasakan perlu perbaikan yang mendasar. Jadi saya tidak masuk ke ranah hukumnya, itu adalah sudah ada apa namanya bagian yang berwenang. Hanya saja sebagai calon Bupati Sumedang, saya akan mengajak seluruh elemen yang baik struktural yang terkait dengan susunan pemerintahan, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bupati beserta jajarannya dan DPRD. Nah, ke bawahnya juga sampai ke tingkat lini pemegang kebijakan dan anggaran yaitu kepala desa. Itu yang Bunda akan tindak lanjuti dan soroti ke depan sehingga akuntabel dan transparansi ini bisa terwujud di Kabupaten Sumedang. Itu saja. Saya tidak ada ranah-ranah lain, hanya ranah kalau ditakdirkan Allah untuk menjadi Bupati Sumedang, maka kita fokus kepada perbaikan di dalam internal maupun di dalam nanti pelayanan kepada masyarakat atas apa yang sekarang ini kita lagi serap aspirasinya. Kami menginjak ke Pak Ajeng. Pak Prof, nanti bentar ya, tunggu dulu. Ini kelihatannya sudah nggak tahan nih mengenai proyek strategis nasional yang ada di Sumedang ya, khususnya orang terkena tabaktor. Ya, gimana dampak ke masyarakat sampai sekarang? Jadi setelah pembangunan itu banyak dampak negatifnya juga. Meninggalkan dukungan nestapa. Iya, itu. Di antaranya salah satunya jalan kabupaten yang hilang tapi tidak diganti, Pak. Itu letaknya di Desa Sirna Mulya, arah penyambung ke Desa Ciherang, Sumedang Selatan dan ke Kecamatan Rancakalong. Itu sekitar 700 meter yang belum diganti. Pada dasarnya semuanya juga belum diganti, Pak. Karena itu menggunakan tanah kas desa. Sedangkan kan TKD itu menurut aturan tanah kas desa itu bukan tanah negara, Pak. Gitu, Pak. Kalaupun seandainya digunakan sama negara itu harus diganti, gitu kan, Bun? Ini belum ada penggantian, Pak. Baik ke tanah kas desanya,
terus yang ada penyempitannya sepanjang 700 meter, belum ada penggantian. Itu salah satunya. Belum lagi ada di 3 desa, Desa Girimukti dan Mulyasari. Di antaranya di Desa Mulyasari ada 19 rumah yang terisolir sampai sekarang. Terisolirnya di sini, jadi dalam rangka pembangunan itu Pak, ada longsoran untuk menyelamatkan warga pas pembangunan. Jadi si warga itu dipindahkan, dikasih tempat untuk mengontrak, dibayarkan Pak. Tapi setelah pembangunan selesai disuruh masuk lagi, tidak dibebaskan. Itu. Sedangkan kan kalau rumah tidak dirawat, tidak diisi, ya rusak pun. Itu. Saya ya sedikit miris juga ya. Sedangkan untuk pajak ke Kabupaten Sumedang itu kan sudah bukan puluhan juta lagi Pak. Pajak jalan tol itu pasti miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar. Bahkan saya kemarin sudah bertemu dengan Pak PJ Bupati, beliau mengatakan baru 1/4-nya masuk ke pajak Sumedang. Sedangkan kita masyarakat yang merasakan dampak negatif pembangunan jalan tol itu seperti tidak didengar. Keluhan kami itu seperti tidak didengar. Seperti itu. Saya pas masih pembangunan sudah melakukan audiensi Bun. Audiensi itu ke desa, ke IPP, bahkan kita sudah menutup jalan tol gitu ya. Kita menutup jalan arteri di depan BPN gitu. Sebanyak itu kita melakukan audiensi, melakukan demo, cuman 1 kali kita diterima sama Pak Bupati. Itu pun tidak ada jawaban pun. Ya. Khususnya jalan penghubung 3 kecamatan ini pun, menurut aturan nomor 2 tahun 2022 pasal 52 ayat 1, badan usaha yang membangun jalan tol di atas jalan yang sudah ada, maka badan usaha itu wajib mengganti jalan tersebut dengan layak fungsi. Begitu Pak. Tapi ini kenapa jalan tersebut tidak diganti? Mungkin menyambung juga tadi ke Pak UNEP terkait pelanggaran-pelanggaran ya. Mungkin saja kami apabila tidak ada tanggapan, saya beserta dengan tim kuasa hukum akan melakukan laporan ke kejaksaan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Oke. Karena ini kemungkinan ada ranah korupsinya juga. Ya. Gitu, Pak. Oke, Pak Jang. Ini dampak dari jalan yang 700 meter ini mungkin berpengaruh nggak dalam transportasi masyarakat? Jelas sekali. Sekolah, niaga, dagang, sebagainya. Jelas sekali. Segi ekonomi khususnya ya. Karena begini, apalagi sekarang kan di Rancakalong itu ada geoteater, itu kan pariwisata. Sekarang juga sering ada perkemahan di situ. Jadi kalau ada perkemahan di sana itu ya jelas macet ya. Soalnya kalau dulu itu pas pembangunan ada yang ngatur pun. Jadi di atas ada yang ngatur, di bawah ada yang ngatur. Jadi kalau naik turun itu bisa sebelah-sebelah ya, gitu. Tapi kalau sekarang sudah proyek sudah beres, ya kita ditinggal ya. Sama seperti yang 19 rumah tadi. Seperti itu. Oke, baik Pak Jang. Ini mungkin sudah diserap sama Bunda sendiri. Ya. Apabila Bunda duduk sebagai Bupati Sumedang, harapannya apa sih tentang ini? Jadi begini Bun, besar harapan kami khususnya 3 desa, begitu ya Bun. Kepada desa Bunda, desa apa aja? Desa Sirna Mulya, Mulyasari, beserta Girimukti. Karena di situ banyak sekali Bun dampak-dampak negatifnya. Kami khususnya saya mewakili dari orang-orang yang terkena dampak. Semoga apabila Bunda nanti menjadi nomor 1
benar-benar nomor satu di Sumedang. Harapan kami setidaknya Bunda itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Terima kasih. Jangan memberikan kami itu harapan palsu pun. Gitu. Soalnya kenapa? Baru kemarin Pak PJ Bupati yang berani mengirim surat ke PUPR pusat terkait jalan yang hilang tersebut pun. Hebatnya Pak PJ Bupati. Sedangkan yang dulu itu ya maaf, memang kenyataan. Saya bukannya merendahkan atau kinerjanya buruk, itu memang kenyataan. Gitu kan, ini belak-belakan aja ya pun. Seperti itu aja mungkin. Terima kasih Pak Jang. Mohon apa namanya jawaban dari Bunda, strategi apa nih Bunda? Strategi apa dari Bunda setelah Bunda menjabat sebagai Bupati Sumedang? Alhamdulillah Pak PJ tadi sudah berkirim surat ke PUPR, dan itulah yang benar adalah itu. Jadi apabila ada masalah, karena PSN itu ada undang-undang, kan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 ya, PSN itu tidak boleh menyisakan atau menyisakan masalah. Sedangkan ini kan masalah. Nah, dan itu yang bertanggung jawab ya jelas Pramakarsa Pembangunan. Dalam hal ini kan PUPR karena ini PSN ya. Nah, tadi alhamdulillah saya bersyukur semoga Pak PJ berhasil, dan kalau menurut saya Pak PJ sudah ini nanti masuk di anggaran 2025 karena ini adalah anggaran 2024 sudah selesai. Nanti masuk di anggaran 2025. Ini saya kalau memang ada ridho Allah nih, melanjutkan perjuangan Pak PJ, karena Pak PJ udah merintis dan saya tinggal melanjutkan perjuangan itu. Sehingga kalau sekarang tidak bisa berjanji karena belum tahu permasalahan secara detail. Karena kalau kita udah mengajukan nanti pasti ada feedback. Pak PJ pun akan ada jawaban. Nah, nanti akan saya analisa. Apabila itu sudah sukses, alhamdulillah. Apabila belum berhasil, kita pelajari apa jawaban dari PUPR tadi. Nah, itu yang bisa Bunda sajikan. Jadi kalau sekarang harapan Bunda tentu Pak PJ segera dapat respon ya, sehingga nanti tinggal melanjutkan karena tinggal proses-proses pembangunannya di 2025 pasti. Tapi kalau belum ada respon, yaitu tugas berat bagi siapapun bupatinya yang harus merealisasikan dan ada penjelasan dari Pramakarsa program strategis nasional tersebut. Itu. Dan apabila ada dugaan penyalahgunaan atau korupsi, ya khususnya di jalan tol, mungkin strategi apa ya Bunda nanti ke depannya? Kalau memang itu ditemukan. Kalau menurut Bunda Eni, segera sekarang ini, mumpung masih hangat, punya data dan fakta yang akurat, karena fakta hukum itu kalau di dalam sudah masuk ke ranah hukum, fakta hukum itu yang harus detail dan harus benar-benar konkret. Nah, kalau ada fakta hukum itu sebaiknya dilaporkan sekarang. Jadi kalau bagi Bunda ini suatu penyimpangan atau kezaliman itu harus segera terbuka. Kan katanya Sumedang ingin bludru. Kalau ingin bludru ya ditata semuanya dong, dari sekitarnya aparatur pemerintahannya, masyarakatnya, partner-partner dari pemerintah lah. Dalam hal ini kan pentahelik itu, kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, peran serta perguruan tinggi, media, dan seluruh lapisan masyarakat. Itu yang akan Bunda ini nanti optimalkan. Insya Allah tidak ada suatu permasalahan urusan dunia yang tidak bisa tersolusi. Hanya kita tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak bisa memastikan apakah kita masuk surga atau neraka. Jadi kalau urusan dunia insya Allah kita sama-sama, dan kalau ada permasalahan yang krusial itu pasti ada titik temunya, win-win solutionnya. Dan Bunda berharap kepada saudara-saudara Bunda yang sekarang ada di 3 desa untuk bersabar. Kita menunggu yang tadi dikerjakan oleh Pak PJ Bupati Kabupaten Sumedang, dan nanti apabila karena waktu pendek, insya Allah Bunda akan bersama-sama saudara-saudara Bunda di 3 desa itu untuk mensolusi permasalahan. Jadi bersabar dulu, tenang, jangan kurang sabar karena sudah terlalu lama ya ini persoalan ini.
tapi ini sudah menemui, kalau menurut Bunda, kalau Pak PJ sudah melakukan hal yang benar, itu insya Allah kesananya juga bagi Bunda juga akan tidak terlalu berat. Demikian. Terima kasih Bunda. Kita beralih ke Pak Junet, Pak, mengenai bagaimana sih tentang kondisi Sumedang saat ini ya, bukan di birokrasi saja ya. Ini ternyata di jalan tol juga ranahnya ada rawan korupsi. Tanggapan dari Pak Junet sendiri gimana, Pak? Terima kasih ya. Untuk di Kabupaten Sumedang, saya rasa permasalahan ini bukan hanya di tol yang terjadi di baru-baru ini toh. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita jalan-jalan ke Jati Gede, orang yang terdampak Jati Gede itu masih banyak menyisakan permasalahan. Saya sering dulu menghadapi para pendemo, gitu ya, itu permasalahan Jati Gede, dan ditambah lagi sekarang permasalahan yang kedua yaitu jalan tol. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang sampai saat ini belum diselesaikan. Kalau kita satu komitmen bahwa ini harus diselesaikan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga si pelaku daripada pembangunan itu, saya rasa bisa selesai. Asal ada kemauan, gitu kan itu. Dan tadi ini apakah ini ada unsur tipikor dan sebagainya, kita sekarang berprasangka positif saja dulu lah kepada Pak PJ yang mau menyelesaikan, gitu ya, itu dengan upaya ke sana. Mudah-mudahan ada solusi, dan saya yakin kalau Pak PJ mau menyelesaikan pasti ada jalan dari sana. Walaupun misalnya sekarang tidak selesai, ini menjadikan tunggakan berat buat Bunda, tapi saya yakin dengan ketulusan hati Bunda, saya yakin ini akan selesai, gitu ya. Itu bersabarlah kepada masyarakat yang berdampak dan menjadikan korban dari pembangunan ini. Mudah-mudahan secepatnya. Nah, Pak Bunda, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, langkah Bunda nanti kalau duduk di Sumedang 1 sebagai Bupati Sumedang, apa yang telah sampaikan dengan saudara-saudara kita tuh, gimana Bun? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa kita bersabar. Pak PJ sudah ada kiat-kiatnya, sudah ada action dari Pak PJ menanggapi daripada saudara-saudara kita di 3 desa tersebut. Nah, terkait dengan hal-hal lain seperti Jati Gede, itu juga perlu rekonsiliasi karena apa? Ini sangat mengerikan sekali. Dan ini kayak kayaknya itu mau meluruskan lagi benang kusut. Nah, hal-hal yang selalu dimasukkan ke pengadilan itu adalah yaitu karena tidak ada kiat-kiat lain membuka mata hati dan mata kita untuk mendengar korban yang benar-benar korban. Jadi kita jangan apatis. Memang banyak oknum. Akan tetapi kita coba, karena ini di antara oknum itu ada yang benar-benar menderita, benar-benar rakyat ini perlu kita bantu. Benar-benar belum menerima. Sampai bahkan ada turun-temurun yang sampai sudah meninggal. Nah, ini yang membuat Bunda ini secara nurani, ini masih ada yang perlu disolusi. Baik, terima kasih pemirsa. Kita beralih ke Prof. Selamat malam Prof. Saya mau nanya tentang kemandirian pangan di Sumedang, potensinya gimana? Salah satu hal yang mungkin tadi disampaikan bahwa Sumedang ini dulu pertama kali saya ketemu Bunda di tahun 13 ya, Bunda. Saya sampaikan bahwa Sumedang benghar. Artinya benghar di sini memiliki resources yang boleh dikatakan cukup, kurang dekat ini. Cukup istilahnya memiliki suatu nilai kekayaan yang sebetulnya kalau digali bisa menghasilkan sesuatu value. Tempo hari saya di tahun 14 saya sudah menyampaikan ke Pemda Sumedang bahwa Sumedang ini memiliki harta karun. Harta karun bukan berarti harus emas dan tambang,
Tapi harta karun ini Sumedang dilewati oleh satu aliran sungai yang memiliki debit yang cukup besar, yaitu Sungai Cimanuk. Tempo hari saya mendapatkan data ini dari oleh-oleh ketika saya sekolah di Belanda. Saya mengetahui debit Sungai Cimanuk itu besar. Dan kebetulan saya orang Wado, saya tahu persis di sana itu ada satu potensi yang namanya beda elevasi atau head. Jadi dengan adanya debit yang lewat dikalikan ketinggian itu terjadi potensi energi. Nah, potensi energi ini ternyata tidak sedikit istilahnya yang dapat dihasilkan. Yaitu hitung-hitung terakhir saya mendapatkan 50 megawatt. 50 megawatt ini boleh dikatakan kalau dijadikan sebagai satu bentuk investasi Peningkatan APBD-nya. Nah, dan sendirinya tempo hari kita sudah menawarkan ke Pemda Sumedang agar istilahnya Pemda Sumedang istilahnya ikut dalam penyertaan modal. Adapun untuk penyertaan modal tentunya mengikuti regulasi. Karena kami ini BUMN, artinya di belakang kami ada BPKP dan ada KPK. Ya. Dan itu tidak mudah. Namun sangat disayangkan dari pengurusan kami dari tahun 17 sampai sekarang ternyata Pemda Sumedang tidak mau ikut serta. Ini sayang sekali, bahkan saya pasang badan agar jangan sampai istilahnya Pemda Sumedang coret dalam hal ini Perusda di dalamnya. Namun karena Perusda ini alasannya tidak punya uang untuk penyertaan modal, maka terjadilah sampai di akhir dari penyerahan dokumen ke PLN itu Pemda Sumedang tetap mengatakan bahwa tidak ada uang sehingga terdilusi. Padahal saya yang pasang badan. Ya. Berarti Prof, maaf saya potong, respon dari Pemkab Sumedang sendiri sampai saat ini sebelum PJ ya? Sebelum PJ ya? Betul. Sebelum itu tentunya dari tahun 17 saya menguruskan perizinan. Karena saya tahu persis bagaimana perizinan di Sumedang sampai akhirnya 2017. Dari tahun 17 itu sampai sekarang seharusnya Pemda Sumedang itu mendapatkan benefit walaupun misalkan sesuai dengan kemampuan dari penyertaan. Saya sempat menyampaikan ke Komisi 2 tempo hari bahwa sebenarnya kalau seandainya, maaf saya katakan kalau bupatinya, maaf bahasanya kalau kita bilang cerdas, itu tentunya akan merespon dengan baik. Kenapa? Karena kalau misalkan mengikuti regulasi, kami ini BUMN, sekiranya Perusda ikut digendong oleh kita, worry, betul. Karena sama-sama diaudit. Nah, tempo hari kita sudah menyampaikan berapa yang istilahnya dimaui, mau 5% sampai 10% silakan. Karena kita kasih privilege. Kalau misalkan 1%, 2% pun ada di sana klausel yang mengatakan bahwa kalau ada penyertaan modal itu bisa nambah. Kita tidak masalah. Sampai seperti itu. Sayangnya sampai dengan akhir ini kemarin saya sudah menyampaikan ke PLN tanggal 17 September kemarin, ternyata sampai dengan itu Pemda Sumedang masih, kita juga datang ke Bapeda menyampaikan apakah mau kesempatan ini masih ada sebenarnya kalau mau. Ternyata ya masalah Pak. Seperti itulah contoh kalau seandainya peluang-peluang yang seharusnya Pemda Sumedang dapatkan ini lepas begitu saja. Sekarang di dalamnya tentunya konsorsium yang istilahnya memiliki modal yang sehingga ini yang kami sayangkan dari kejadian yang sebetulnya Sumedang akan memiliki potensi ya Bunda. Sehingga saya harapkan Bunda ke depan kalau sekiranya ada seperti ini jangan seperti yang kemarin terjadi sehingga kami pun yang bikinnya orang Sumedang yang mendesain orang Sumedang sendiri tidak dapat. Sebelum dijawab sama Bunda, satu pertanyaan lagi, Prof. Di Sumedang itu kan berpotensi dari energi dan ketahanan pangan. Coba saya ingin dengar Sumedang itu gimana sih untuk kemandirian pangannya? Kira-kira mencukupi nggak? Terkait dengan ini sebetulnya ini sesuatu yang boleh dikatakan saya katakan bahwa Sumedang jangan salah. Di Sumedang ada 26 kecamatan dan 276 desa, 6 kelurahan.
semuanya memiliki sawah dan kebun. Ya. Artinya apa? Sumedang itu daerah agraris, bukan daerah wisata. Sumedang bukan Bali dan Lombok yang memiliki nilai jual wisata. Ini harus diakui. Kalau seandainya Bali dan Lombok misalkan, ya semua orang tahu bahwa itu tempat wisata. Ya. Kalau Sumedang memaksakan kehendak untuk dijadikan program pemerintah di bidang wisata, menurut saya salah kaprah. Tidak paham kalau Sumedang itu kebanyakan petani di dalamnya. Nah, untuk itu maka sebetulnya nanti untuk program kemudian itu yang akan mungkin kita sampaikan sebagai Sumedang Future, tentunya harus mengutamakan dulu masyarakat di bidang pertanian. Baik. Terima kasih Bro. Ini Profesor ide-idenya yang sudah dilaksanakan juga sudah banyak banget ya, terutama tentang pupuk kompos dan sebagainya, hasil koordinasi. Tanggapan Bunda sendiri Bu, ini sosok profesor gimana nih? Kalau Bunda itu mengenal Profesor itu sudah sejak mulai Jati Gede mau dibangun. Kita bertemu dengan beliau kan ternyata salah satu ahli dari turbin itu adalah beliau. Beliau ini adalah ahli turbin dan selain di bidangnya juga ternyata piawai dalam pengembangbiakan berbagai komoditi tanaman pangan. Waktu itu kita pernah juga menghadiri undangan beliau di salah satu daerah. Kita menanam gedung gincu yang dikloning dengan mangga dari Miyazaki yang harganya 1 kilonya berapa? 200 juta. Harganya di Jepang itu kurang lebih 3 juta. 3 juta per kilo. Rencananya saya akan mewakafkan tanah dan sudah diwakafkan tanahnya untuk perguruan tinggi di wilayah timur, sampai nanti balance gitu antara barat, tengah dan timur, karena yang belum ada adalah perguruan tinggi di wilayah timur dan paling timurnya adalah ya di situ aja gitu, tengah-tengah untuk dari Wado sampai dari sininya Galian masih memungkinkan untuk bisa ke sini. Itu rencana kita ya Prof. Hanya saja karena kita ini idealis itu di bidang pertanian maunya kita jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. 277 desa itu kita memiliki aset yang sama di bidang pertanian dan peternakan, dan pemberdayaan kita akan menuju ke sana gitu. Faktanya hari ini perguruan tinggi yang meminati tentang pertanian itu sangat minim. Nah, jadi ini yang membuat kita terkendala dengan terutama permodalan ya, karena kita kan di sini harus benar-benar melakukan suatu eksperimen, penelitian, laboratorium itu ternyata ke perguruan tinggi kita dibanding sangat mahal-mahal gitu ya. Jadi kalau tidak kuat modal ya kita hentikan dulu, karena pada saat itu memang kita hanya punya sekitar 1 miliar ya di awal itu dia pribadi, dan beliau juga akan investasi saat itu, tapi kita sudah dikalkulasi lagi untuk bertahan 2 tahun sebelum berkembang itu tidak akan cukup yang demikian. Nah akhirnya ya sama Bunda ini dipakai dalam dulu, mudah-mudahan nanti dari hasil usaha kita bersama ini bisa terwujudlah perguruan tinggi yang mensubsidi. Kita misalnya subsidi ya Prof, tidak bisa menarik biaya gitu, walaupun hanya sedikit orang, tapi kita rencananya itu akan melakukan terobosan bagaimana menciptakan petani milenial itu tidak hanya sebagai simbolik atau kata-kata, tapi kalau ini berencana mewujudkannya menjadi petani milenial ya tentunya kalau ranahnya sekarang kan petani ini dianggap paling ekonomi kelas bawah gitu ya. Tapi saya lihat petani tembakau, saya ke Sukasari hebat-hebat gitu ya. Nah ini yang harus menjadi motivasi kita akan nanti itu petani-petani yang sudah sukses di seluruh Kabupaten Sumedang ini menjadi motivator, menjadi toladan bagi
nanti generasi kaum petani milenial, sehingga ternyata beliau itu bertani sangat hebat, bisa menjadi apa namanya ya, ekonomi papan atas lah kalau kita, karena saya lihat beberapa pas sahabat-sahabat saya atau tokoh-tokoh Sumedang yang berhasil saya datangi itu petani tembakau itu sangat luar biasa. Saya berkunjung, memang ada beberapa yang memang belum berkunjung ke daerah perkebunan ya di atas. Memang masih ada kesulitan atau kendala pada saat musim panen. Seperti sekarang tomat itu sangat luar biasa murah, dari petaninya 3.000 gitu. Nah jadi beberapa keluhan dari mereka itu bagaimana Bu untuk stabil harga itu tidak jomplang pada saat tidak ada terlalu tinggi dan pada saat panen tidak terlalu rendah. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kemarin kita mau membuat suatu koperasi ya Pak ya, itu harus adanya koperasi, dan koperasi ini adalah yang mampu mensubsidi para petani pada saat payet, nah dengan harga stabil gitu ya, misalkan pasar 3.000 masih bisa bertahan 5.000, yang biasanya 7.000 ya distabilkan dan sampai melonjak di atas 10.000. Nah itulah hal yang kami pikirkan sebetulnya. Jadi belum jadi siapa-siapapun kami sudah memikirkan hal itu. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan nanti kita menjadi leader orang nomor 1 di Kabupaten Sumedang. Tentu saja fokusnya itu memang kita tidak hanya wacana petani milenial ini, karena sekarang ini ya di daerah-daerah kita sudah sangat sulit Pak mencari regenerasi dari para petani. Ini juga menjadi permasalahan nasional, karena saya di Dewan Perwakilan Daerah Indonesia juga selama 10 tahun atau 2 periode ini menangkap hal yang serupa di seluruh tanah air. Dan ini kita ingin Sumedang ini menjadi pionir gitu ya, dengan adanya beberapa profesor yang sangat seluruhnya penuh perhatian ya, karena profesor Sumedang sangat banyak, hampir 100 lebih ya Prof ya, yang dari asli Sumedang yang kita suka Zoom meeting itu melakukan tukar pikiran, nah sharing gitu. Hanya memang terkendalanya kami kalau di permodalan ini masih belum ada investor. Nah nanti kalau sudah ada, kita berharap kita juga ada link investor ke depan dan mewujudkan petani milenial ini terlahir dari Kabupaten Sumedang. Kami sudah. Terima kasih juga. Sudah tamu. Kopi hitam rasanya manis, enak diminum sambil memandang Bunda Eni. Cakep. Kalau lagi ada Bunda Eni, kenapa harus pilih dia naik? Amin. Pilih saja Bunda. Alhamdulillah mengenai keterangan yang dari Profesor, dari Bunda, dari Pak Haji Unef, itu yang membuat saya sedihnya itu masalah ketiga sampai sekarang belum selesai. Yang kedua tambah lagi tiga desa yang kena tol sampai sekarang ini belum selesai juga. Sekarang ya Bunda Eni, timnya Bunda Eni udah sanggup untuk menyelesaikan masalah ketiga dengan 3 desa yang kena tol itu. Masyarakat yang punya masalah di tol dengan ketiga D, jangan kemana-mana, kumpulkan suara Anda, pilihlah Bunda Eni supaya Bunda Eni bisa menyelesaikan masalah Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu nggak tahu, Bu. Silakan Pak Bunda Eni untuk menanggapi dari saudara kita Haji Habibie. Ya, hanya ucapan terima kasih dukungan yang sangat luar biasa dari awal. Saya dilamar oleh Partai Golkar, beliau sudah datang memberikan support kepada saya dan sangat bersyukur ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah saya dilamar Partai Golkar untuk pencalonkan bupati, hampir setiap malam saya hanya bisa tidur 2 jam Bapak ya, ramai terus rumah. Alhamdulillah dukungannya sangat luar biasa. Seperti tadi Iwan ditunjukkan bahwa
tidak menyangka bakal sebanyak itu dukungan dari masyarakat. Semoga awal langkah saya yang baik, awal langkah saya yang tidak diminta mahal oleh Partai Golkar dan PKS yang mengusung saya, maupun dua pendukung partai lainnya yaitu Partai Umat dan PSI, dan saya sendiri sebenarnya Pak rasanya punya partai, karena yang mendukung saya adalah partai independen dari dulu, orang-orang independen seperti yang tadi hadir itu adalah pure orang-orang independen, itu adalah satu partai sendiri bagi saya. Dan tadi ketua-ketua partai juga sudah melihat bagaimana antusiasmenya sahabat-sahabat militansinya, orang-orang independen yang melekat sama saya sudah 10 tahun, bahkan 11 tahun karena saya bergerak di independen ini sudah sejak tahun 2011 sampai sekarang hampir berjalan selama 12 sampai 13 tahun kebanyakan. Dan tadi juga bukannya bertambah surut, alhamdulillah dari tahun ke tahun malah bertambah banyak, alhamdulillah. Semoga ini awal langkah yang baik untuk memulai, karena sebetulnya dari zaman Bunda Eni masih duduk di Dewan Perwakilan Daerah Indonesia juga keluhan-keluhan seperti ini sudah sampai, dan saya beberapa kali juga baik Jati Gede dulu sama Pak Eka, pastinya saya pernah ketemu sekali dan teman-teman dari Jati Gede yang pada waktu itu saya tanya Bapak Jainal ini mengenai jalan tol juga dulu Pak Cecep bersama teman-teman yang menjadi korban terisolir waktu itu ya, ada tanahnya yang terisolir juga, dan ada tanah yang kepakai sebagian, tapi yang sebagiannya lagi juga brand tidak ada di daftar. Nah itu hal seperti itu yang sampai ke sini, bahkan sampai ke Ketua DPD RI pernah hadir ke lokasi, dan saya 2 kali rapat bersama pemerintah daerah Kabupaten Lumajang beserta BPWN dan PUPR sama tim 9-nya ya Pak. Dan pikiran saya sudah tersolusi karena saya memang hanya sebagai pemberi aspirasi, dan pada saat rapat diundang sebetulnya kelihatannya sudah ada titik temu, tapi ternyata sampai sekarang katanya belum tersolusi, yang mau dibayar belum terbayarkan. Nah hal ini juga pada beda antara legislatif dan eksekutif. Legislatif tidak bisa berperan aktif untuk mensolusi secara struktural, karena memang itu sudah struktural dan prosedural ya. Akan tetapi ranah saya hanya menyampaikan aspirasi. Nah ini kalau di eksekutif adalah mensolusi daripada semua permasalahan. Mungkin itu beda ranah antara saat kemarin Bunani legislatif dan insya Allah kalau ada ridho Allah menjadi Bupati Sumedang di 2024-2029, berarti itu sudah menjadi ranah eksekutif, dan ranahnya posisinya sudah mensolusi suatu permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Itu mungkin tanggapan dari saya, host kita ya, jadi banyak sekali, alhamdulillah. Dan Bunda selalu menjadikan forum ini adalah forum pembelajaran bagi Bunda, sehingga pada saat nanti kalau ada ridho Allah itu tidak bingung lagi dengan apa yang harus dilakukan, akan lebih banyak yang harus dilakukan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan memang tugas Bunda ini insya Allah dalam tahun pertama kita harus mencari solusi dari semua permasalahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Metro TV, perbincangan sangat panjang. Bunda ini sudah memaparkan segitu jelasnya program ke depan. Kedua juga didukung oleh Bapak Profesor, terima kasih narasumber Pak Haji Unef ya, tadi sudah menyampaikan bagaimana sih mengantisipasi tentang korupsi atau bahaya-bahaya tentang korupsi. Kemudian juga terima kasih hadir juga Pak Haji Habibie dari Timur Timur jauh-jauh. Ada juga dari TT ya, Pak Desa. Terima kasih Bu Daini, semoga selalu sehat, sukses selalu perjuangan untuk Indonesia. Kita doakan semoga beliau ini
bisa sehat, bisa menang tanpa ada ekses apapun. Pemirsa, terima kasih perjumpaan podcast saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucu, mama bungsu pada masihan bewara ucu. Tos waktosna urang dipingpin ku hiji wanoja anu agamis turnya kola ucu. Aya Bunda Eni sareng Kang Ridwan Solehin ucu, calon Bupati Sumedang ucu. Tong hilapnya ucu, Bunda Eni teh sareng Kang Ridwan teh nu nomor hiji ucu, nomor hiji. Kalem pokona mah aya Bunda ucu. Hayu rojong sasarengan Bunda Eni sareng Kang Ridwan, asli pituin Sumedang, nu cerdas adil